Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial ini. Dalam video ini, saya Video Liar dan Ivandra akan menjelaskan cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Video ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Bayu Suhendri. Pertama, mungkin saya akan membahas terlebih dahulu apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu. Jadi, VLOOKUP adalah fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data secara vertikal dalam sebuah table. Fungsi ini bekerja dengan mencari nilai di kolom pertama tabel, kemudian mengambil data dari kolom lainnya pada baris yang sama. Sedangkan kalau VLOOKUP ini adalah fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data secara horizontal dalam sebuah tabel. Fungsi ini biasanya mencari nilai di baris pertama tabel, lalu mengambil data di baris lain pada kolom yang sama. Nah, setelah itu mungkin langsung aja saya akan menjelaskan fitur-fitur ini. Di sini saya punya tabel data nih. Contoh, di sini ada tabel tanggal pemesanan, nomor pemesanan, dan kita mau cari nama customer siapa, domisili yang ada di mana, dan lama pengirimannya. Ini adalah kolom yang harus kita isi atau kita cari terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain saya punya tabel yang isinya ada beberapa informasi yang menjelaskan kalau nomor pemesanan 101 ini sampai 110 itu nama customer-nya siapa, jenis kelaminnya apa, dan domisilinya di mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya punya tabel yang bentuknya agak sedikit beda karena dia sifatnya memanjang berdasarkan kotak. Jadi kalau misalkan kota Jakarta dan seterusnya, berapa sih lama pengiriman yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ke kota itu? Jadi di sini ada dua informasi dan dua tabel yang berbeda. Nah, kalau kita balik lagi ke data pertama, tunggu. Kita punya informasi tentang tanggal pemesanan dan nomor pemesanan. Itu ada beberapa kolom yang harus kita isi, yaitu nama customer, domisili, dan nomor pengirimannya. Nah, kalau kalian bisa lihat, ada satu data kunci yang bisa kita pakai dan lihat di sini untuk bisa mengisi informasi ini, yaitu nomor pemesanannya. Kenapa? Karena kalau kalian balik lagi ke data ini, di nomor pemesanannya ini kita bisa tahu kalau 101 itu nama customer-nya adalah Andi, dan seterusnya. Dari nomor pemesanan ini, kita juga bisa tahu domisili mereka ada di mana dan jenis kelaminnya apa. Kemudian berikutnya untuk lama pengirimannya, kita bisa pakai tabel yang ini. Nanti kita akan cari berapa sih waktu lama yang dibutuhkan untuk masing-masing kolom. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, kalau VLOOKUP adalah tabel yang berbentuk vertikal, kalian bisa menggunakan tabel yang ini. Begitupun dengan HLOOKUP adalah tabel yang berbentuk horizontal, jadi kalian bisa menggunakan tabel yang ini. Simpelnya seperti itu. Oke, berikutnya saya akan membahas gimana sih cara mengisi kolom-kolom ini. Pertama, untuk nama customer, kita bisa gunakan data kunci ini. Ini adalah sifat yang menurun ke bawah. Kita gunakan rumus VLOOKUP. Jadi langsung aja kita isi sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, dia akan minta yang namanya lookup value. Lookup value ini adalah kata kunci yang mau kalian pakai untuk mencari data nama customer. Artinya adalah yang ini. Nomor pemesanannya yang ada di sampingnya itu. Bisa kalian klik, lalu setelah itu titik koma, selanjutnya dia akan minta tabel array. Nah, tabel array ini adalah tabel di mana yang akan kalian pakai sebagai tabel referensi, dan itu ada di sheet sebelahnya. Nih, caranya setelah kalian pencet titik koma tadi, langsung aja kalian ke sheet sebelahnya. Setelah itu di sini kalian langsung aja blok tabelnya dari nomor pemesanan sampai ke Bandung. Kalau lalu setelah itu jangan lupa klik F4. Oke, oke. Jangan lupa kan titik koma. Di sini dia akan minta indeks kolom number. Artinya adalah tadi kita kan di awal mau cari nama customer-nya. Nah, nama customer-nya di tabel ini ada di kolom kedua. Nih, di kolom kedua. Jadi kita input 2. Begitupun yang lainnya. Setelah itu kita ketik titik koma lagi, dan setelah itu 0. Yang artinya false, karena biasanya orang-orang pada pakainya itu. Setelah itu tutup kurung. Jangan lupa setelah itu kalian enter. Setelah itu kita bisa lihat kalau nomor pemesanan 106 itu nama customer-nya adalah Fiona. 106 itu adalah nama customer-nya Fiona. Setelah itu kalian bisa derek ke bawah. Oke, setelah itu akan muncul nama-nama customer tadi. Kalian bisa cek satu persatu apakah benar nomor pemesanan 106 itu nama customer-nya adalah Fiona.
106 Fiona, 102 Budi. Oke, dan seterusnya. Oke, berikutnya domisili nih, teman-teman. Nah, di bagian domisili ini, kita bisa ulangi cara yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B2, titik koma, copy table sebelah, copy table lagi, lalu F4. Oke, setelah itu titik koma. Lalu karena domisili itu ada di kolom keempat, maka kalian masukkan 4, titik koma, 0, dan tutup kurung. Enter. Nah, bener gak nih? Kita bisa cek. Nama customer Fiona, domisilinya ada di Palembang, betul. Setelah itu kalian bisa derek lagi ke bawah. Dududududududud. Tada, selesai. Belum. Selanjutnya ada lama pengirimannya. Nah, lama pengirimannya ini tidak ada kata kunci nomor pemesanannya. Kita nggak bisa pakai B2 sebagai kata kunci. Tapi dia bisa tahu dari kota atau domisilinya ini. Kemudian, dari kota atau domisilinya ini. Nah, kemudian, karena ini bentuknya memanjang atau horizontal, kita bisa pakai rumus yang kedua, yaitu HLOOKUP. Nah, langsung aja masuk ke rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Lalu tadi biasanya kita pencet nomor pemesanan, sekarang kita pencet yang domisili. Setelah itu, titik koma, pindah ke sheet kedua. Jangan lupa copy dan pencet F4. Supaya dia tidak bergeser, teman-teman. Nah, setelah itu, kita bisa lihat kalau HLOOKUP itu ada di baris keberapa, yaitu lama pengiriman ada di baris kedua. Kemudian kalian pencet titik koma dan 2 titik koma lagi, lalu 0. Enter, oke. Betul nggak nih, Palembang misalnya lama pengirimannya 2 hari, betul ya. Habis itu kalian tinggal direct lagi ke bawah. Nah, kemudian kalian bisa cek lagi bener nggak nih kalau misalnya Jakarta 1 hari. Ya betul, dan seterusnya. Itu caranya kalian bisa pakai HLOOKUP dan VLOOKUP tergantung tabel referensi kalian seperti apa. Oke, segitu aja pembahasan dari saya tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.